Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, di mana di pagi yang berbahagia ini, yang sangat cerah ini, Allah mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah Allah ridhoi, Allah berkahi, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, insya Allah Allah kumpulkan juga kita di surga nanti insya Allah. Selawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswah kita, menjadi teladan kita, yang Allah janjikan surga bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Yang saya hormati ibu-ibu yang hari ini sudah mengasinkan ikan tadi, ya. Alhamdulillah, ini pertemuan saya di Ramadan ini. Mungkin materi ini agak berat sedikit dalam artian tidak intinya di sini di materi berkenaan dengan kehidupan sosial, ya. Jarang-jarang apalagi bulan Ramadan, karena ternyata undang-undang yang semua dilahirkan pada hari ini adalah produk orang-orang yang hari ini diamanahi mengelola negara. Contoh, ibu menentukan harga ibu membeli cabai. Harga cabai itu bisa dikendalikan oleh negara. Ibu membeli bawang, ya, harga bawang bisa dikendalikan. Ibu mau buat yayasan, syarat dan ketentuan juga dibuat sama orang-orang yang menjabat hari ini. Makanya ibu sekalian, tapi yang paling kita sayangkan adalah tidak satu pun di antara kita, atau sangat-sangat jarang di antara kita, ya, punya impian agar negara ini anak-anak kita yang melanjuti, yang mengelolanya. Ya, paling-paling kita hanya bergerak atau berbicara cita-cita mau jadi apa, nak? Jadi dokter, jadi guru, ya kan? Jadi ustadz, jadi tidak ada mau. Saya ingin menjadi pembuat undang-undang. Wah, nggak ada. Padahal semuanya yang hari ini yang mau jadi dokter sendiri, syarat ketentuan untuk menjadi dokter juga ditentukan oleh yang membuat undang-undang, peraturan. Nanti jangan sampai kita mengeluh, wah, kenapa kita tanda kutip merasa dizolimi dan lain-lainnya. Padahal kita tidak pernah merekayasa, bukan merekayasa, tidak pernah punya impian agar orang-orang yang membuat undang-undang, yang mengatur negara ini adalah bagian dari orang-orang seperti kita. Nggak pernah. Tidak pernah kita arahkan. Dan sebagian besar kita egois. Egoisnya di mana? Semua yang maunya kita penuhi. Tapi untuk mengatur negara nggak pernah kita penuhi. Hatta dengan anak-anak kita nggak pernah tidak pernah kita arahkan ke sana. Padahal seluruh bidang kehidupan dalam negara Republik Indonesia ini diatur oleh undang-undang dan aturannya. Dan orang-orang yang berada di sana yang mengatur, membuat sebagaimana mereka pahami. Pada saat 13 tahun Rasulullah di Mekah, Rasulullah membina individu-individu, melihat siapa orang-orang yang potensi baik, ya, diajak. Pribadi-pribadi nih 13 tahun di Mekah. Siapa yang punya potensi, yang orangnya baik, jujur dan lain-lain, dikumpulin sampai muncullah perintah Allah hijrah. Sebelum terjadi hijrah, ya, Rasulullah mengirim sahabat dulu ke Yasrib atau Madinah sekarang, ya kan? Untuk apa? Melakukan perekrutan, mengumpulkan individu-individu untuk menyambut kedatangan Rasulullah di kemudian hari. Makanya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tidak ada lagi perekrutan individu-individu. Karena apa? Karena sudah bicara mengenai negara. Efek negara itu besar, ibu-ibu. Contoh, di sini Presiden kita Pak Jokowi jika menaikkan sebuah keputusan mengenai BLT, sekian juta orang dapat. Dia satu teken itu dapat pahala nggak dia? Dia teken BLT untuk 100 juta orang, dia teken, cek.
Dia dapat pahala nggak untuk satu orangnya? Dia mendapatkan pahala dari satu orang yang dia hanya teken. Sedangkan kita di MTFJ, ibu-ibu ngumpul-ngumpul uang nih, kita mau buat beli ini, cek ngumpul. Cuma ada 100 orang, kita bilang 100 orang. Tapi kerja kita ribut, gotong royong. Tapi negara nggak teken, set 100 juta orang bisa. Itu efek negara. Dan kita nggak terpikir, kita egois. Sebagian besar termasuk saya egois. Kita egois terhadap diri kita, kita maunya enaknya kita. Dan hari ini, saking egoisnya kita terhadap tanda kutip negara, kenapa negara seperti ini kepada kami? Yang itu. Padahal BLT terima juga. Oke. Ini sumber inspirasi kita sebelum kita masuk ke materi ini. Ini kita ingat. Perintah Allah, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah, bukan yang lain. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Dan harus diingat, manusia, siapa saja ya, yang disebut manusia dan jin, semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Jangan kita merasa, oh, hanya kita yang Islam. Tidak. Siapapun dia, manusia. Ya, ingat ya, perintahnya untuk menyembah Allah, manusia dan jin, siapa saja. Tidak ada batas. Lalu berkenaan dengan surah Al-Baqarah, sesungguhnya aku hendak menciptakan, ya, menjadikan manusia sebagai khalifah, pengelola. Sebelum diciptakan manusia, kabar-kabar burung sudah tersebar di sekitar malaikat. Akan diciptakan manusia. Manusia itu bagaimana ya? Manusia itu tukang perang, macam-macam lah, bla 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 bla, penumpang perang macam-macam lah. Sudah ada kabar-kabar burung. Cuman belum ada belum diketok palu untuk kapan diciptakan. Nah, ya. Makanya malaikat saja protes karena mereka tahu, ya Allah, bukankah manusia itu suka menumpahkan darah? Ya? Padahal kami senantiasa bertasbih. Seolah-olah, ya, kenapa nggak kami saja yang akan bertasbih memujimu dan jadikan kami khalifah, seolah-olah ya, di muka bumi. Lalu Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, posisi manusia itu derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan malaikat. Diciptakan khusus untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Sekarang kepercayaan diri kita terhadap tugas kita sebagai khalifah sebesar mana? Percaya diri nggak kita bahwa kita diperintah, memang diciptakan oleh Allah, hadir di negeri ini untuk mengelola negeri ini. Bukan semata-mata hanya untuk jadi penduduk. Tapi perintahnya khalifah. Pemimpin. Bukan pengikut. Bukan agen. Tapi pemimpin. Lalu setelah Allah menurunkan perintah akan diturunkan manusia, Allah juga menyiapkan contoh orang dari kalangan kamu, dari kalangan manusia. Dan Rasulullah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya kami mengutus Muhammad tidak lain untuk menjadi rahmat semesta alam. Mengapa? Karena sebagian besar rasul sebelumnya itu hanya diciptakan atau dijadikan nabi dan rasul untuk sebagian golongan atau sebagian kaum. Ada nabi yang diturunkan ke Bani Israel aja. Bahkan nabi paling banyak itu di kalangan Bani Israel. Kenapa di kalangan Bani Israel? Karena Bani Israel paling batat manusianya. Makanya dari sisi kacamata Allah ini paling batat manusianya. Tapi di sisi mereka kami paling mulia karena banyak nabi di kalangan kami. Hatta pada saat Rasulullah mau dilahirkan juga, berita berkenaan cerita tentang Rasulullah sudah ada di kalangan mereka. Cuman mereka berharap Muhammad itu atau Ahmad itu dari kalangan kami. Mereka berharap seperti itu. Karena kan kitab-kitab terdahulu bercerita tentang Nabi Muhammad.
Nabi akhir zaman, ya. Nabi penutup segala nabi, ya. Nabi penyempurna khalifah kekhalifahan di permukaan bumi ini sebagai pemimpin. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, yaitu yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut nama Allah. Pertama, menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua, ada suri tauladan, ya, suri tauladan. Dan terakhir di sini, ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ibu-ibu sekalian, kan malaikat tahu bagaimana manusia, kan? Suka perang, ya, suka begaduh, suka fitnah, suka menumpahkan darah, macam-macam. Itu karakter manusia, fitrahnya manusia. Dan Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan itu. Kalau berperang ada aturannya. Kalau menumpahkan darah ada aturannya. Kalau menyembelih ada aturannya. Tetapi suka perang, fitrah manusia itu tetap ada. Ya. Suka ngomong, suka macam-macam, itu fitrah manusia sudah ada. Sebelum kita lahir, sebelum manusia ini diciptakan, karakter manusia itu sudah dibicarakan di malaikat. Dan itu karakter manusia tidak pernah hilang, sifat kemanusiaannya. Salah satunya seperti kata malaikat, mereka suka menumpahkan darah, suka perang. Perang itu karakter manusia. Kalau tidak suka perang itu bukan manusia. Mengapa? Fitrahnya suka begaduh, suka bertengkar, ya kan? Suka macam-macam. Itu fitrah, Bu. Tetapi Rasulullah diturunkan lihat di mana boleh berperang, di mana boleh marah, di mana enggak boleh marah. Ada aturannya. Karena karakter manusia sudah diketahui sebelum manusia diciptakan, sebelum diturunkan ke muka bumi. Ya, sepakat Ibu ya? Sudah ada karakter inti manusianya, sudah ada sebelum kita diciptakan. Rasulullah diturunkan untuk menata mana boleh, mana enggak, di mana boleh marah, di mana boleh enggak boleh marah, ya. Bagaimana menyembelih yang diterima oleh Allah, bagaimana menyembelih yang tidak diterima Allah. Itu tugas Rasul. Ini saya kasih buku yang tebal. Banjar darah ini hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disengajakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa membaca dan menulis. Mengapa? Rasul dia adalah penutup para nabi yang diangkat dan namanya khusus menjadi kekasih Allah, tetapi tidak diizinkan, tidak memang disengajakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Yang bisa jawab? Saya kasih buku ini. Ya, Bu. Mengapa Allah menyengajakan, sengaja membuat Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis? Kenapa? Supaya selalu syiar. Oke? Lain? Bentar, habis itu banget. Ibu. Karena Allah akan menunjukkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak, kalau orang tidak bisa menulis, itu artinya bukan Nabi yang menulis, dan langsung Allah yang mengajarkan. Jadi tidak, memang sengaja Allah itu tidak membuat Nabi itu bisa membaca dan menulis. Jadi itu sudah larangan Rasul. Ya, itu salah satunya. Iya. Sedikit lagi, Bu. Harus ada titik mana yang menjadi sentralnya. Situ sudah sedikit. Ada, Bu? Ya. Oke. Terima kasih. Pak. Ya. Ibu-ibu sebelah sini, Bu. Sebelah sana, Bu. 3 orang sebelah sana. Ibu-ibu sebelah sini dong. Bu. Hadiahnya, Bu. Nih hadiahnya, Bu. Bukunya cuma 1 buku ini saya punya.
Ya Bu, silakan Bu, apa Bu? Kan kita belajar, nggak dosa aja salah. Hmm. Ya, mendekat. Siapa? Ada lagi Bu? Ya. Tidak sebagai karangan. Oke. Oke. Nggak, ini memang sengaja Bang. Oke. Belum ada yang berhasil menjawab secara utuh, ya. Jawabannya ini, Bu. Kamu tidak pernah membaca sebelum Al-Quran sesuatu kitab pun, kamu tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu, ya. Benar-benar ini Al-Ankabut 48. Ini yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Allah ingin menjaga keorisinilan, keaslian. Ya. Kalau Rasulullah pernah membaca, mungkin kan banyak kan ada juga bacaan. Ada bacaan kitab Taurat, Zabur dan lain-lain. Terus berita-berita berkenaan dengan Romawi, Persia. Ya. Tetapi ini dijaga oleh Allah. Salah satunya adalah menjaga keaslian Islam dan Al-Quran itu sendiri. Ya, menjaga keaslian, orisinilitas. Tidak ada rekayasa di situ. Ya, Ibu-ibu ya. Oke. Lanjut. Allah menyiapkan Islam. Tadi Al-Quran, Allah, lalu apa tadi? Rasulullah, dan berikutnya tentang Islam. Islam Allah sempurnakan di Haji Wada sebagai perpisahan kepada para sahabat. Ya. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Islam. Selamat. Ya. Kuntum khaira ummah. Kamu tuh umat terbaik. Ibu-ibu umat terbaik bukan? Kenapa kita belum menjadi nomor satu di dunia? Kalau kita, Allah mengatakan kita umat terbaik. Kenapa kita belum menjadi number one di dunia? Karena kita nggak percaya diri, Bu. Bisa jadi kita terlalu lama dijajah. Dan kita tinggal sisa penjajahan ada dalam diri kita. Takut, nggak berdaya. Padahal Al-Quran sudah utuh diturunkan kepada kita. Kepercayaan diri kita sebagai umat terbaik lemah dalam diri kita. Dalam diri kita semua, termasuk saya. Lemah. Allah jamin kamu itu sebagai umat terbaik. Tetapi rasa percaya diri kita nggak punya. Nggak jadi itu barang. Batasan hubungan Islam dan non-Muslim cuma satu, ibadah. Di luar itu bebas. Ya. Batasan antara hubungan personalkah, masyarakatkah, antara Islam dan non-Islam cuma masalah ibadah. Di luar itu nggak ada. Bernegara silakan, berdagang silakan, ya, bekerja sama, bergotong royong silakan. Maka ibu-ibu, dulu kan pernah ada kasus yang terakhir kita berkenaan dengan Prancis ya, dia yang melakukan apa namanya, Presiden Prancis melakukan penistaan agama. Terus kita rame-rame ngapain kita? Boykot apa? Produk apa? Prancis. Produk Prancis salah satunya yang ada di Indonesia itu ada Aqua. Saya tanya, karena ada Danunnya, ya ada Danunnya. Aqua itu pabrik siapa? Pabrik Indonesia. Airnya air siapa? Air Indonesia. Yang kerja siapa? Kok bisa punya Prancis? Kira-kira kalau ibu di rumah ibu sendiri, ibu dilarang masuk, nggak boleh masuk, nggak boleh nyapu, nggak boleh, marah nggak kita? Maka negara marah. Kenapa? Penghasil pajak. Ibu-ibu, dulu saya suka sekali boikot sana, boikot sini.
Suka Ali saya suka. Pokoknya boikot aja. Tetapi saya pikir lama-lama kok boikot, kita sibuk dengan boikot lah. Padahal Prancis bisa memiliki Danone karena kan dia beli saham. Kenapa kita nggak kumpul uang, kita beli Danone itu kita kembalikan sebagai punya kita. Nggak perlu lagi kita boikot. Sekarang pasar bebas. Dulu Amerika di tahun antara 80 90-an, rame-rame perusahaan Amerika mendirikan perusahaannya ke Cina karena di sana tenaga kerja murah. Saya ingat ada merek Compaq komputer HP itu merek apa komputer PC laptop itu punya ada merek Compaq, didirikanlah di Cina. Tahu apa yang terjadi hari ini? Compaq itu dibeli oleh Cina, diganti namanya Lenovo, dan Compaq itu punya mereka sekarang. Nggak mau pabrik di mana aja kita bisa beli. Kita dulu sering boikot KFC, Coca-Cola dan lain-lain, kita sering boikot. Sekarang kita harus logis. Dunia ini sudah posisinya dunia global. Kita harus punya dana banyak, dana besar. Kita beli semua. Kan? Keuntungan untuk kita juga kan? Untuk kaum muslimin juga kan? Pada saat orang yang non-muslim memiliki perusahaan tersebut, kita harus berkompetisi. Jangan berpikir kita buat apa lagi ya untuk menyaingi Coca-Cola. Tidak, nggak perlu lagi berpikir itu. Kita beli saham Coca-Cola biar jadi punya kita. Dulu pada saat kita masih zaman-zaman dulu pada Pak Ahok marah-marah kita kan, ada 212 ya kan. Hasil dari tanda kutip kekecewaan kita seolah-olah Ahok itu menistakan agama kita, ya. Muncullah gerakan 212 sampai akhirnya kita mendirikan 212 Mat. Ya kan? Ibu-ibu udah yang di semua tahu kan 212 Mat kan? Nah, saya termasuk salah satu pendirinya. Pada waktu dan saya juga termasuk orang yang pada waktu suka marah. Kan isinya 212 Mat kan Unilever, ya kan? Ada Lion, ada macam-macam kan? Pabriknya masih punya mereka. Tapi sudah punya mereka itu kan punya kita. Kenapa enggak uang 212 Maret kemarin kita rame-rame kita beli saham Unilever. Sabun satu macam sabun aja paling banyak Lifebuoy misalnya ataupun Lux. Kita beli satu kan ada keuntungan langsung. Sekarang kondisi 212 Maret ya, hidup segan mati tahu. Kenapa? Karena satu pengelolaan ya. Yang kedua, semua pabrik kita nggak punya. Kita bersaing dengan Indomaret, habis itu Alfamart. Yang harus diingat itu kan punya kita juga, punya orang Indonesia. Ada yang hilang di tengah-tengah kita hari ini. Kita Islam kita kuat, tapi rasa Indonesia kita lemah. Maka seolah kita bertemu dengan orang Cina, bertemu dengan orang Batak, karena dia bukan Islam, bukan Indonesia. Kan salah di kita. Ada salah di kita. Ya. Nah, jadi batasan hubungan Muslim dan non-Muslim cuman ibadah. Jangan kita tambah-tambah. Nggak boleh beli punya kafir. Nggak boleh. Allah sendiri menghalalkan, kenapa kita larang? Allah tidak mengharamkan jual beli dengan orang non-Muslim. Kenapa kita perlu larang? Apa kita lebih hebat daripada Allah? Salah. Ya. Nah, Surah Al-Kafirun yang insya Allah semua kita hafal kan? Insya Allah hafal semua. Ya. Nah, ini kan turun gara-gara ada negosiasi dari Quraisy. Ya Muhammad, ya kan? Udahlah, setahun kami menyembah Tuhan kamu, setahun kamu menyembah Tuhan kami lah. Kan gitu aja. Negosiasi. Ingat, negosiasi juga bagian dari sifat fitrah manusia. Lobby-lobby, cari laba, cari untung bersama. Kan betul kan? Nah, kalau dalam soal ibadah, ada nggak pelarangan muamalah? Nggak ada. Jangan kita tambah. Jangan kita tambah.
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 3 pilar yang pertama kali Rasulullah dirikan di kota Madinah. Yang pertama adalah mendirikan kumpul. Ibu-ibu suka ngumpul nggak? Suka. Baik muslim maupun non muslim. Nah, terus yang terakhir, Ibu. Kan kalau di Al-Quran macam surat Al-Kafirun, kan orang kafir. Kira-kira Ibu punya teman non muslim, berani nggak bilang, kamu kafir, berani nggak? Ada akhlak nggak kita? Enggak. Contohnya Rasulullah, untuk apa? Rasulullah yang untuk menyempurnakan akhlak kita. Terlepas pandangan politik beda. Ya. Setelah mendirikan masjid, lalu Rasulullah melakukan mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Jangan salah, ini yang bahaya nih, ada satu hadis maja. Hadis apa yang di Aceh? Buya Krung, bukan? Buya Krung tendang-dang, Buya Tamang merasiki. Itu bukan sifat Islam. Ya, itu nggak ada dalam Islam. Jadi setiap ada orang masuk ke kampung kita, hai, katanya hanya memperbuat sapu. Gaknya baru 2 euro kah? Kan BLT. Ya. Bayangin ibu-ibu, Rasulullah ya, mempersaudarakan antara tuan rumah dan tamu. Dan tuan rumah tidak merasa sebagai tamu, dan tamu tidak merasa sebagai tuan rumah. Ya. Makanya tuh kalimat buya-buya tuh jangan dipakai lagi. Itu bukan akhlak Islam. Ya. Yang ketiga, ya, tempat berkumpul, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, ternyata di Madinah bukan saja orang Islam yang ada. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang penyembah berhala. Mereka harus diwadahi. Ya, mereka harus diwadahi. Dengan apa? Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, maka lahirlah Piagam Madinah. Ini sama seperti lahirnya Indonesia. Ya. Piagam Madinah ini mendeklarasikan bahwasanya lahirlah kota baru, negara baru yang diberi nama Madinah. Bahkan Madinah dikatakan sekarang Al-Madinatul Al-Munawwarah. Ya, kota cahaya atau kota Nabi. Jadi pertama mendirikan tempat kongko-kongko, tempat ibadah sekaligus, lalu mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, dan yang ketiga mewadahi seluruh orang yang ada di kota Madinah, siapapun dia, yang penting manusia. Ya, siapapun dia yang ada dalam kota Madinah, piagam ini menjadi pegangannya, menjadi panduannya. Ada 3 kelompok besar, ya. Yang tadi 3 pilar, ini 3 kelompok besar yang mencerminkan penduduk Madinah. 1 kelompok Muslim, Muhajirin dan Ansar. Yang kedua kelompok musyrik, Bani Aus dan Bani Khazraj. Dan di antara mereka ada yang sudah masuk Islam juga. Ya, sisa-sisanya penyembah berhala masih ada. Tidak semuanya Bani masuk Islam. Dan yang ketiga kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Khaybar, dan Quraizah. Dan ada informasi lain, ada juga yang Nasrani, cuman jumlahnya terlalu kecil. Ya. Nah, ini bentuk peta kota Madinah ya pada waktu itu. Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini banyak, ada 47 pasal ibu-ibu. Nanti saya kirim ke grup lah, nanti ibu-ibu bisa lihat ya. Ini berkenaan dengan Piagam Madinah.
Oke, ini piagam Madinah Ibu. Ya. Nanti saya kirim aja Bu ya. Ini piagam Madinah ada, kalau kita sampai bawah sebentar, kita lihat ada sekitar 47 pasal. Ya. Di sini semua suku disebut. Ya. Semua suku disebut. Ya. Ya. Dan semua punya kewajiban dan punya hak. Ya, piagam Madinah ini semua punya kewajiban dan semua punya hak. Ya. Contoh misalnya kita baca di pasal 3, Banu Auf sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka bahu membahu membayar diat. Kan diat ini kan berkenaan dengan nyawa. Bayangin, memang suka perang. Ya. Ya. Memang suka menumpah darah, ya. Di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Dan itu disebut Banu Sa'idah, Banu Hars, Banu Jusyam, semua sama, semua disebut oleh Rasulullah. Ya. Dan piagam Madinah jarang kali saya berapa kali melihat, kepingin mendengar ada kajian berkenaan dengan piagam Madinah, tapi hampir semua rata-rata ustaz sangat jarang membahas ini. Kan kalau kita Al-Quran dan hadis itu untuk kita. Kalau kita membawa Al-Quran dan hadis kepada non-muslim, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita kan nggak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhannya kita. Dan piagam Madinah ini menjadi simbol bahwasanya satu, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya kan? Dan Rasul ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan piagam Madinah ini bukan strategi Rasul untuk melakukan rekayasa suatu saat orang Yahudi akan seperti enggak, tidak. Piagam Madinah ini yang pertama mengenai karakter Yahudi sudah diketahui memang. Mereka suka melakukan pengkhianatan, mereka suka suka membunuh nabi. Itu karakter. Maka diperlukan sebuah perjanjian bersama, tetapi tidak boleh terkesan otoriter. Tidak terkesan otoriter. Maka lahirnya piagam Madinah itu memanusiakan manusia yang ada di kota Madinah. Kan tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada dalam piagam Madinah ini deklarasi, jika kamu dalam waktu 2 tahun tidak masuk Islam, kami penggal. Nggak ada. Inilah wadah untuk kita belajar bersama. Ya, Rasulullah, apalagi Yahudi sudah punya karakter sendiri di samping karakter manusianya, tetapi Islam ini diturunkan sebagai fitrah manusia. Rasulullah jaga keaslian Islamnya. Tidak ada rekayasa nanti akan diperangin ini kaum tidak. Kan takdir Rasulullah juga nggak tahu juga mengenai takdirnya bagaimana. Makanya piagam Madinah ini adalah bagian untuk memanusiakan manusia di kota Madinah. Punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, punya hak hidup, punya hak berkeluarga, punya hak berdagang. Itulah piagam Madinah. Ya. Kalau kita buka satu-satu Bu, bisa besok pagi belum selesai. Di pasal 38. Ya. Kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Jadi kalau perang, baik muslim maupun non-muslim sama-sama mengeluarkan anggaran. Karena kan bicara kota Madinah, bukan bicara agama. Jadi kalau nanti kota Madinah diserang, maka yang berperang adalah penduduk Madinah, bukan penduduk Islam, bukan orang Islam. Makanya terjadi perang Khandaq. Itu rencana penyerbuan orang Quraisy kepada kota Madinah dengan bocoran salah satu kaum Yahudi ke Mekah. Ya kan? Seluruh suku itu perang. Dan itu bukan perang agama. Dan saya sampai hari ini meyakini dalam Islam tidak ada perang agama. Kalau misal kaum pada saat dulu ada perang salib, itu orang Inggris yang sering kali mendeklarasikan perang salib. Mereka seolah ini perang antar agama. Dalam Islam tidak ada perang agama. Perang Khandaq bukan perang agama, tetapi perang penduduk kota Madinah
dengan penduduk kota Mekah. Ya. Walaupun terakhir kan perang Khandaq itu kan tidak jadi perang, ya kan? Allah kirim pasukan angin, selesai. Ya, harus diingat ini sama-sama perang ya, perang sama-sama nanggung. Nah, ini sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga tidak ada pendukung bagi mereka. Ini yang kemarin kan ada kisah sahabat yang pulang lari dari Mekah masuk ke Madinah, piagam Madinah sudah dideklarasikan, mereka terakhir harus dipulangkan sesuai perjanjian. Dan kalimat di terakhir di 40 ke bawah ini rata-rata ini berbicara tentang khianat, pengkhianatan terhadap piagam Madinah. Ya. Semua disebut dan di pasal 47 sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Nah, ditutup dengan kalimat itu ya. Orang yang keluar berpergian aman, orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Diulang lagi. Ya. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, dan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ya, di piagam ini terutama berkenaan 46 dan 47. Kalau 46 itu titik temunya di kesetiaan, kewajiban, sedangkan di pasal pun ini ditutup dengan kalimat penjelasan mengenai zalim dan khianat. Tidak ada tempat bagi orang zalim dan khianat di kota Mekah. Siapapun dia, baik dari kalangan muslimin maupun non muslimin. Ya. Baik. Ini Ibu, kita tambah lagi inspirasi kita mengenai niat. Ya. Kalau niat, karena kan dia sumber segala ibadah. Kalau kamu ingin wanita, Allah akan kasih wanita. Jika kamu ingin harta, Allah akan beri harta. Tapi jika kamu ingin Allah dan Rasulnya, Allah berikan Allah dan Rasulnya. Sesuai nih niat. Nah, ini menjelaskan ya, surat An-Nisa ayat 104 ini bercerita tentang sebuah terutama ini kan pada saat pengejaran perang ya, dan mereka ini perang di mana saja, bahwa sesungguhnya kata Allah, jika kamu menderita kesakitan ya, maka sesungguhnya mereka juga akan menderita yang sama seperti kamu. Sakit juga mereka. Kamu mengeluarkan darah, mereka juga mengeluarkan darah. Kamu mati, mereka juga mati. Tapi yang harus diingat, bahwasanya kamu sedang mengharap dari Allah, sedangkan mereka tidak. Itu bedanya. Titiknya kembali kepada manusia. Kamu sakit, dia sakit. Dia mencret, kamu mencret, ya kan? Kamu kena racun, dia kena racun. Dia terpenggal, kamu terpenggal. Tetapi kamu berharap kepada Allah, sedang mereka tidak. Itu bedanya. Titik manusianya ketemu. Ya. Dan ini perang-perang besar yang terjadi di piagam setelah deklarasi piagam Madinah. Ada perang Badar. Perang Badar ini awalnya hanya untuk mengganggu mengganggu rombongan kafilah Abu Sufyan. Ya. Perintah awalnya kita ganggu. Ingin menunjukkan eksistensi negara Madinah sudah mulai kuat, sudah punya pasukan. Tetapi pada saat bertemu, perintah Allah itu turun, kamu perang. Rencana awal ganggu, pada saat bertemu, berhadapan, ternyata perintah Allah turun perang. Makanya Ahlul Badar itu ibu-ibu, ya, kan pada waktu itu nggak mungkin pulang. Ntar ya Rasulullah, saya mohon pamit, minta izin sama istri dulu, ini perang. Tidak. Karena perintah rencana awal tidak berhadapan, tidak perang. Tetapi pada waktu sudah berhadapan turun ayat perang. Makanya kemuliaan orang para Ahlul Badar, Allah ampunkan dosa masa lalunya dan masa akan datang.
Makanya kan ada sahabat yang terlambat ikut perang, yang dia lalai dengan kebunnya, tunggu pasukan Rasulullah masih, saya lupa namanya. Oh masih lihat, oh masih ada waktu terakhir sampai pasukan pulang, beliau tidak perang. Terus Rasulullah hukum beliau, ada 3 orang sahabat yang dekat Rasulullah, didiamkan kan. Bahkan sampai perintah istrinya juga suruh. Seperti itu dihukum. Kenapa Rasulullah tidak bisa, karena ada orang-orang lain selain 3 sahabat ini, diterima maafnya, diterima. Alasannya diterima. Tapi 3 sahabatnya tidak. Mengapa? Mereka Ahlul Badar. Kenapa? Ahlul Badar itu dia membuat kesalahan hari ini, Allah ampunkan dosanya. Sampai dia meninggal, Allah ampunkan dosanya. Itu Ahlul Badar. Perang Bani Qainuqa inilah Bani Qainuqa ini yang memberi bocoran titik-titik lemah pada saat kota Madinah. Dan Bani Qainuqa ini adalah orang Yahudi. Ini perang pertama kaum Yahudi diperangi oleh Rasul setelah Piagam Madinah. Mereka diperangi bukan karena agama Yahudi, Bu. Kenapa? Mereka diperangi. Mengapa mereka diperangi? Mengapa Bani Qainuqa ini diperangi oleh Rasulullah? Karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap Piagam Madinah. Bukan karena Yahudinya. Maka bilang ini tidak ada perang agama. Di sini tidak ada perang agama. Mereka diperangi karena mereka melanggar perjanjian Piagam Madinah. Mereka diperangi karena melanggar perjanjian atau undang-undang negara. Maka diperangi. Lalu perang Uhud. Ya di sini kita tahu bahwasanya perang ini Rasulullah pernah, sebelum perang terjadi Rasulullah dimimpikan kan? Dimimpikan beberapa mimpi dan di perang ini pasukan Rasulullah kalah. Dan kalah ini juga punya catatan, ya. Karena pasukan pada waktu Khalid bin Walid berada di pihak kafir Quraisy, pasca kalah kaum muslimin tanpa perang, Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, perang Bani Nadir ini juga diperangi Yahudi. Tapi bukan karena mereka Yahudi. Karena mereka melakukan pengkhianatan. Perang Khandaq, ya, ini perang Khandaq tadi. Dan di perang Khandaq ini semua ikut berpartisipasi kecuali beberapa, bahkan hampir semua orang Yahudi melakukan pemboikotan. Makanya setelah perang Khandaq ini hampir semua kaum Yahudi diperangi. Tapi ingat, bukan diperangi karena Yahudinya, tapi karena mereka melakukan pengkhianatan dan penzaliman. Sampai perang Khaybar dan Fatu Makkah. Fatu Makkah. Rasulullah melakukan kudeta terhadap Mekah karena apa? Bukunya lagi, Bu. Saya bisa jawab. Mengapa dilakukan Fatu Makkah? Ibu-ibu, kita ada pengajian sirah di MTRJ? Ada? Sudah berapa tahun Ibu membaca sirah? Mengapa Fatu Makkah Rasulullah lakukan? Apa alasan? Ya Bu, silakan Bu. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Ibu-ibu sekalian, Fatu Makkah dilakukan karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Bukan karena mereka kafir. Ya. Kan pada waktu pasukan masuk dari 4 penjuru itu, ya, tidak ada satupun kalimat siapa yang tidak masuk Islam dipenggal. Kan semua kaum Quraisy takut. Kenapa mereka takut? Pertama, mereka pernah menzalimi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, melakukan pembunuhan. Ya kan? Melakukan pengusiran,
melakukan penyiksaan. Pada saat Fathul Mekah mereka takut. Kita mati hari ini. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah? Yang bersembunyi di rumahnya aman. Yang bersembunyi di Masjidil Haram aman. Yang bersembunyi di rumahnya Abu Sufyan aman. Coba bayangin. Kalau kita kira-kira gimana, Bu? Dengan orang yang membunuh orang tua kita dan lain-lain, kita masuk. Ingat, tidak ada rekayasa Rasulullah seperti ini. Karena Rasul sebagai pembawa rahmatan lil alamin dan menjadikan Islam menjadi sumber inspirasi akhlak manusia. Ya. Jadi Ibu sekalian harus diingat, tidak terjadi perang agama di sini. Ya. Penaklukan kota Mekah tidak terjadi tumpah darah. Bahkan seluruh orang-orangnya yang bersembunyi di rumah masing-masing aman. Rasulullah umumkan kan? Yang bersembunyi di Masjidil Haram aman, bahkan yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan juga aman. Di satu riwayat berkenaan dengan Abu Sufyan dan istrinya Hindun, tetapi mereka dijamin. Kata Abu Sufyan dan Hindun, berikan kami waktu 2 minggu untuk berpikir-pikir. Berpikir-pikir. Nama aman, sebagian orang Quraisy melihat akhlak ini mereka masuk Islam. Tapi para pembesar kan ada gengsinya, Bu ya. Tunggulah kami berpikir-pikir dulu nih. Kan kalau misalnya masuk Islam nanti kami dapat apa ya? Kan gitu kan. Kata Rasulullah, tidak. Saya izinkan antara 1 atau 2 bulan diberikan waktu oleh Rasulullah. Dan akhirnya keduanya masuk Islam. Oke, kisah ini terulang. Kisah Fathul Makkah terulang. Pada saat Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Aqsa. Ya. Nah, ini kisahnya unik. Pada waktu itu ada rajanya, ini kan orang Inggris. Rajanya Richard the Lionheart. Ini bahkan ada dibuat film. Sampai sekarang kerajaan Inggris masih mengabadikan nama Salahuddin sebagai temannya raja mereka. Bahkan dibuat nama tank. Mereka ada produk tank, nama tank tersebut Saladin. Tank Saladin. Penghormatan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Mengapa? Berkawan. Di perang, ya, mereka perang antara Kristen dan Islam waktu pembebasan Al-Aqsa. Tapi Salahuddin sering ngirim buah-buahan. Bahkan pernah menyamar jadi dokternya pada saat Richard sakit. Jadi dokter. Dan mereka pernah ketemu, ngobrol-ngobrol. Pada masa jeda, kita nih kalau misalnya di Aceh dulu ada coha dulu ya. Jeda nggak boleh masa tidak boleh berperang. Mereka ketemu, ngobrol-ngobrol, jalan berdua sambil bertukar pikiran, diskusi. Karena ingat, kan mereka tugas negara, Bu. Pribadi mereka berteman mereka, tapi karena tugas negara. Pada saat bertempur, kita ini karena masing-masing bela negara. Tapi pada saat lagi jeda, mereka ngobrol. Bertemu di bawah pohon nanti bawa pasukannya sambil ngobrol-ngobrol kan. Itu dilakukan sama Salahuddin dan Richard. Makanya pada saat penaklukan ini di kota Aqsa ini, pada waktu itu ada gubernurnya, gubernur orang Kristen bernama Balian of Ibelin. Jadi pada waktu dia kan setelah perang beberapa kali dikepung itu Al-Aqsa, ya kan? Dan habis persediaan macam-macam, terjadi dialog, pertemuan. Jadi Al-Aqsa akan diserahkan. Ya. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Berikan jaminan kami semuanya pulang ke negeri kami. Tolong antar. Kata Salahuddin, siap, kami akan kawal kalian sampai ke kapal kalian. Tetapi dia tidak percaya. Kenapa engkau ragu? Bukankah kami dulu membantai orang-orang Al-Quds? Orang Islam di Al-Quds kami bantai semuanya yang tidak mau masuk Islam. Salahuddin mengatakan, saya Salahuddin, saya bukan pendendam, saya Salahuddin. Maka tidak terjadi pembantaian. Dikawal sampai naik
kapal orang Inggris pulang ke kampungnya. Maka terjadi pembebasan Al-Aqsa. Dan pada waktu itu tidak lagi ada pembantaian. Yang agama Nasrani tetap agama Nasrani, Yahudi agama Yahudi, semua dijamin tidak terjadi pertumpahan darah. Terulang lagi kisah Fathul Makkah. Ya, terjadi lagi. Dan di situ banyak masuk Islam. Karena akhlak Salahuddin lah dia dihormati di hari ini sampai hari ini oleh moyangnya Inggris. Sampai hari ini dihormati Salahuddin. Dan kisah ini masih berulang pada saat pada saat pembebasan Konstantin. Ini patung lilinnya wajah asli Al-Fatihnya nih, Sultan Mehmed II. Perang ini juga pada saat Sultan Mehmed masuk ke Hagia Sophia pada waktu itu kan itu kena gereja ortodok, ya. Orang pada takut akan terjadi pembantaian. Tapi Sultan Mehmed mengatakan tidak, pulanglah kalian semuanya. Ya. Pulang kalian semuanya, kalian aman dan dijamin oleh negara. Ya. Para pendeta-pendeta yang sembunyi di lorong-lorong di mana-mana karena mendengarnya keluar. Ya, keluar dan sebagian besar mereka masuk Islam. Maka akhirnya ya, jemaat yang di gereja Hagia Sophia berkurang sedikit. Akhirnya dijual. Makanya Sultan Mehmed itu punya tanda terima, tanda beli, jual beli terjadi dari kaum Kristen Ortodok terhadap Hagia Sophia. Makanya pada kemarin dikembalikan sebagai masjid, punya surat, ya, tidak bisa dikomplain kan pada waktu itu negara tetangga Turki apa ya, yang Yunani protes, ya, protes. Tidak bisa, mereka punya bukti bahwa Hagia Sophia itu sudah dibeli. Kenapa? Pada saat tidak terjadi pembantaian orang non Muslim di Konstantin, ya, rame-rame mereka masuk ke Islam. Dan harus diingat, di pasukannya Sultan Mehmed tidak Muslim juga semua. Bahkan pembuat meriam besar itu Nasrani. Ya, Nasrani. Mengenai perang, kenapa pada waktu itu Sultan Mehmed, kan hadis Rasulullah mengatakan akan ada satu masa pemimpin akan membebaskan Konstantin. Kan itu hadisnya. Apa alasan kan tidak diceritakan? Alasan Sultan Mehmed ingin membebaskan Konstantin adalah mengamankan jalur, ya, salat apa tuh? Ibu-ibu. Nanti salat di Turki, salat apa namanya nanti? Ya kan? Kenapa? Bukan, itu di sana, Bu. Ya. Jadi ingin mengamankan salat tersebut untuk perdagangan, Bosphorus, ya. Ya. Untuk mengamankan perdagangan, menguasai perdagangan. Dan alasan itu tidak masalah. Kenapa? Mereka luka, kami luka. Ya. Kita karena Allah, dia bukan karena, itu aja bedanya. Ya. Oke. Dan ini kita kembali bahwasanya kita contoh, ya, contoh yang Allah memang sengaja, ya, sengaja ciptakan kita untuk menjadi number one di permukaan bumi, tapi kita nggak percaya diri. Kita bahas negeri kita. Ini negeri kita, ya kan? Ini negeri kita. Kira-kira ibu-ibu, kalau misalnya boleh, kita minta sama Allah lahir di mana? Ada rencana minta di Indonesia nggak? Ibu ini, Bu, bersyukurlah kita jadi orang Indonesia, Bu. Karena kalau kita bersyukur, Allah tambah syukurnya. Ini Indonesia hari gara-gara kita mungkin nggak bersyukur nih. Indonesia kacau balau hari ini, mungkin sebagian besar kita nggak bersyukur. Allah ambil nikmatnya. Maka kita sering mencurigai. Coba kita lihat Indonesia, ya. Nama itu luas Indonesia, ya.
5 juta luas Indonesia dan 2/3-nya laut. Jumlah penduduknya 271 juta. Nah, ya, berpulau-pulau, ya kan? Jauh-jauh jaraknya. Jumlah sukunya ada 1340. Ibu-ibu, kita ada suku. Negara mana punya suku segini? Nggak ada, ibu-ibu. Nggak ada. Kita punya bahasa 718 bahasa daerah. Negara mana punya kayak gini? Nggak ada. 700 bahasa di kampung kita, di negeri kita. Penduduknya segitu banyak, sukunya ya Allah 1300 sukunya. Kalau tadi di Madinah berapa suku cuman? Hah? Ya kan? Paling berapa suku? Kita bilang 10 lah. Kita 1000 lebih. Wah, nah tuh. Agama resmi 6. Islam 86%, 86,7. Protestan 7,6%, Katolik 3,13%, Hindu 1,74%, Buddha 0,77 dan Konghucu 0,03 dan lain-lain 0,04. Ibu bayangin negara mana yang bisa hari ini bisa ngumpul seperti kita hari ini? Hah? Pulaunya banyak, sukunya banyak. Ngumpul kita jadi Indonesia. Negara mana ada seperti ini? Nggak ada, Bu. Ibu-ibu, kita lahir di Indonesia ini, ada rencana Allah lain nggak kira-kira? Hah? Ada. Nih ya, ibu-ibu coba lihat ya. Ini kita. Nah, kuntum khairal ummah ini ditujukan kepada siapa? Apakah hanya bangsa Arab? Ataukah bangsa Turki? Atau siapa saja boleh? Nah, ibu, kuntum khairal ummah yang dimaksud oleh Allah, apakah hanya orang Arab? Atau hanya orang Turki? Atau hanya orang Pakistan, Afghanistan, Amerika? Enggak kan? Siapa saja kan? Siapa saja yang punya kepercayaan diri, boleh, tuh ambil. Kita sudah punya makamnya nomor 1. Cuma kita nggak percaya diri. Sepakat, Bu? Masalah kita di mana? Nggak percaya diri, kita nomor 1. Kan lucu ya? Kamu itu nomor 1. Enggak. Allah mengatakan kepada kita, kamu itu kaum muslimin nomor 1. Ya Allah, enggak percaya ya Allah. Kami enggak kayak gitu-gitu amat. Nomor 10 kadang kami. Allah muliakan kita, tapi kemuliaan itu enggak kita ambil. Kenapa? Betul enggak ya? Betul enggak ya? Enggak ada percaya diri kita, Bu. Enggak percaya diri bahwa kita kuntum khairal ummah. Lucu kan? Allah labelkan kita sebagai umat terbaik. Kitanya nggak percaya. Apa kata dunia? Amerika, Cina hari ini 2 negara adidaya tidak dilabelkan sebagai kuntum khairal ummah. Mereka merasa kuntum khairal ummah mereka. Percaya diri aja orang nih, walaupun Allah nggak setuju, tanda kutip ya. Walaupun Allah nggak setuju terserah. Tapi mereka punya kepercayaan diri. Kita ditunjuk, nggak percaya ditunjuk. Ibu ada umat terbaik? Enggak. Ibu umat terbaik? Enggak. Nolak lagi ya. Oke, Ibu. Ini kita lanjut. Ibu, Indonesia seperti ini perlu kita syukuri nggak kira-kira? Kalau kita ingin negeri ini maju, negeri ini sejahtera, negeri ini berkah, kita harus banyak syukur. Biar Allah tambah. Kenapa? Mungkin selama ini kita banyak gak bersyukur, selalu mengeluh. Ibu-ibu, siapa yang pernah bertemu langsung dengan Buya Hamka? Gak pernah ketemu. Kalau dengan ceramahnya di TV, pernah lihat nggak? Siapa yang pernah?
Oh, YouTube kan anak sekarang. Saya belajar bukan kayak gini. Saya lihat beberapa kejadian belakangan ini, banyak di antara kita suka marah-marah, termasuk sikap kita terhadap negara seolah-olah karena kita mayoritas, kita menuntut kemayoritasan kita. Kami kan mayoritas, harus perhatian lebih. Nah, seolah seperti itulah. Kami kan mayoritas. Kami punya ulama, kami punya ini, punya orang pintar-pintar. Kita minta dihargai lebih. Padahal negeri ini dilahirkan secara bersama-sama. Gak boleh minta-minta. Harus keluarkan ide untuk negeri ini. Ya? Baik. Ideologi Indonesia. Indonesia ini lahir karena kompromi, Bu. Ya. Sumpah Pemuda kapan, Bu? 1928. Budi Utomo? Apakah kita perlu buka buku pintar lagi, Bu Ibu? Atau kalau dulu RPUL ya? Masa-masa dulu pokoknya kalau cerdas-cermat RPUL buku pintar. Bayangin, di 108 atau sebelumnya lagi pada saat berdirinya Muhammadiyah, berdirinya Syarikat Islam, itu kan belum ada negara Indonesia, belum ada bayi Indonesia. Belum ada satupun yang mengatakan Indonesia. Tetapi orang sudah ngobrol. Orang Ambon ngobrol, orang Jawa ngomong, orang semua ngobrol tentang Indonesia. Padahal mereka cuma ngomong-ngomong. Kayak mana ya, kita lagi dijajah nih. Nggak tahu, pokoknya kita nanti punya bahasa satu lah. Ya. Macam-macam. Di Sumpah Pemuda dikuatkan. Ya. Ya. Wong Ambon macam-macam itu mereka ngumpul di Jakarta, ngobrol-ngobrol. Kepinginlah kita punya negara. Ya, gitulah kan. Kan ngobrol-ngobrol mereka. Mimpi mereka, Bu. Hanya pada saat ngobrol-ngobrol. Kita kepingin lah punya negara. Masa kita di ini sama orang terus? Nah, gitu. Makanya pada saat Indonesia berdiri, lahir, ada penggagasnya berkenaan dengan ideologi Indonesia. Kan kaum muslimin, orang Islam yang mayoritas, karena kita mayoritas, kita mintalah penerapan syariat Islam. Ya kan? Orang Indonesia Timur jika terjadi sepakat berdirinya penerapan syariat Islam, kami Indonesia Timur pisah. Nggak jadi Indonesia. Masing-masing bawa. Muhammad Yamin ini orang Sumatera Barat, ada Supomo termasuk orang yang penggagas Undang-Undang Dasar, dan Bung Karno sendiri. Ya. Mereka punya ide masing-masing, tetapi pada saat mensahkan ide itu dikumpulkan di seluruh dihadiri di rapat resmi di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka lahirlah yang namanya Pancasila. Ini kompromi. Negeri ini negeri kompromi. Kalau seandainya Pancasila tidak kita akui, nggak jadi Indonesia nih. Pasti Jawa sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, Irian Jaya sendiri, Sulawesi sendiri. Tapi kan ini kan ada semangat 108, ada semangat 1928. Kan semangatnya ngumpul nih. Hanya gara ngobrol-ngobrol. Semua yang Islam non Islam duduk rembuk. Pada waktu Pancasila ini disahkan, terutama pasal 1 sila pertama, kan negara mengakui 5 negara, ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, ya kan? Di antara 5 agama ini, yang Tuhannya satu siapa? Hah? Siapa, Bu? Ayo, yang besar sikit lah. Untuk bilang Islam aja nggak percaya diri nih. Nggak ada percaya dirinya. Di antara 5 agama yang diakui oleh negara pada waktu itu, yang punya Tuhan tak percaya tunggal, monoteis, satu Tuhan siapa? Islam. Kalimatnya dibuat sederhana aja. Ketuhanan yang Maha Esa. Selesai masalah.
Orang Kristen sepakat. Wong Ambon semua sepakat. Oke. Lahir Indonesia. Selesai. Kenapa kita ribet-ribet lagi sekarang? Hanya masalah cuma itu aja. Narasi yang diciptakan. Alasan ide apa? Agar kita ngumpul. Kan itu idenya. Maka lahirlah Pancasila. Jadi Indonesia ini, baik Cina, Dayak, Jawa, Batak, macam-macam semuanya tuh sepakat dengan Pancasila. Kita ngumpul dalam wadah ini. Jadi Indonesia. Kan kompromi, kerjasama. Seperti Piagam Madinah tadi. Kita ngobrol-ngobrol yuk, biar kita ngumpul apa alasannya. Hanya cari alasan ngumpul. Maka Pancasila itu alasan untuk kita berkumpul. Jadikan Pancasila itu sebagai alasan kita ngumpul. Boleh nggak dengan kayak gini? Setelah kan panitia ini kan ada ulama-ulama juga, ada NU, ada Masyumi, ya, ada nasionalis di sini. Sepakat dengan ini. Terus kita ngapain ribut-ribut lagi sekarang? Ini kan keputusan kita bersama. Maka tidak boleh mengatakan, aku Pancasila, aku Indonesia, aku Indonesia, aku Pancasila. Nggak boleh. Pancasila ini milik kita bersama. Dan kita kaum muslimin, orang Islam di Indonesia, tidak boleh mengandalkan kami mayoritas. Nggak bisa lagi. Pada saat kita sepakat ini menjadi wadah lahirnya negeri ini, masing-masing kita yuk sama-sama bangun negeri ini. Dengan ide masing-masing. Dengan ide masing-masing. Untuk ngomong ide, bisa nggak ngomong ide negara di MPRJ? Ngomong ide negara? Ngomong, tapi nggak laku. Ngomong di Senayan, Bu. Ngomong di Istana Negara. Ibu pernah mimpi nggak anaknya dikirim ke Senayan, dikirim ke Istana Negara? Enggak. Di kepala kita pengen jadi guru, jadi PNS, kerja di Arun, kerja gitu kepala kita. Egois kita. Pada saat orang rame-rame pergi menguasai istana, dan mereka orang Indonesia kan nggak salah juga. Agamanya terserah, sesuai dengan Pancasila. Orang rame-rame yang menyiapkan diri untuk menguasai parlemen, terus kita marah. Nggak bisa marah kita. Kita egois. Menyiapkan anak-anak kita hanya untuk jadi, tanda kutip, penikmat atau pelaku, kalau kita bilang kasarkan, kalau kita bilang jadi kacungnya negara. Kenapa kacung? Kita menjadi dokter yang ngurus undang-undang kedokteran untuk masuk orang. Kita ingin jadi polisi yang buat undang-undang kepolisian orang. Ingin jadi perawat yang buat undang-undang orang. Orang kan sesuai dengan ilmu dan agamanya. Terus kita ngambek, nggak mau jadi dokter lah. Siapa salah? Pasca, coba lihat, Rasulullah wafat 3 hari Rasulullah tidak dikubur hanya gara-gara berkenaan dengan tugas negara siapa pegang. 3 hari. Padahal perintah Rasulullah kalau ada jenazah segerakan dikubur, dikebumikan. 3 hari hanya gara-gara masalah negara. Negara lebih tinggi dibandingkan hadis menguburkan jenazah. Hatta jenazah Rasul. Negara. Siapa pegang negara ini? 3 hari linglung para sahabat. Siapa ya? Siapa? 3 hari. Sampai Abu Bakar diangkat, kuburkan Rasul. Pemimpin yang perintahkan. Terus kita egois. Jadi guru cukup, Bu. Yang bawa undang-undang guru orang. Kita belanja cabai. Yang ngurus harga cabai orang. Ya kan? Kita kepingin mendapat beasiswa, aturan mendapat beasiswa, yang urus orang. Kita ngapain? Terus kita mengeluh, kami mayoritas, kenapa nggak diperhatikan? Kita kemana aja, bro? Orang lain ngurus negara, kita marah-marah kerjaan.
Siapa mau jawab? Saya kasih buku satu, Bu. Ibu kalau misalnya lahirkan mau di mana, Bu? Minta sama Allah. Enggak dosa, enggak ada masalah. Ibu mana? Iya di Madinah atau di Mekah gitu. Madinah gitu. Enggak. Kan saya bilang saya tanya aja. Enggak tanya. Siapa lagi? Ibu-ibu? Saya kasih buku nih. Siapa? Saya mau jawab. Siapa Indonesia? Mana saudara? Oh, kalau ibu jawab karena Indonesia, Bu, saya kasih yang lebih besar lah. Karena saya cinta Indonesia, Bu. Kita betul. Tinggal buku tipis-tipis ini ke ibu-ibu lah nih. Kita pernah melakukan survei kecil-kecil, ya kecil-kecilan kan. Orang karena banyak kali mengidolakan Pak, ngomong-ngomong Erdogan, Turki, ya kan. Maka kita lihat pertama Arab Saudi, yang kedua Turki, 3 Palestina, Indonesia keempat, Amerika Serikat, dan Cina. Siapa yang kepingin lahir di Cina? Kenapa kita terlalu menghina orang Cina? Pada semua produk yang di rumah kita punya orang Cina semua. HP ibu punya orang Cina. Kenapa kita benci? Kenapa nggak mau jadi orang Cina? Kenapa? Kenapa? Di Cina ada Muslim, Bu. Sikit kalau kita di situ kan Islam juga kita, Bu. Ibu-ibu ada yang nggak suka sama Cina? Hah? Saya alhamdulillah, Bu, saya dari kecil punya kawan Cina di rumah. Saya punya tetangga Cina. Kalau ibu-ibu yang orang-orang lama, senior-seniornya Kota Loksmawe, kan dulu ada toko kue besar di Loksmawe, ada 2, Bogor dan Palembang. Bunga Tanjung di Kampung Jawa ya. Yang ada jual kopinya. Bukan, mereka jual kopi gongseng. Dan itu masaknya di Pusung, Bu. Jadi kalau misalnya 2 pabrik Bogor dan Palembang masak, kami satu Pusung itu cium bau kopi. Dan itu Cina, dan kami sering main-main sama Cina. Dan saya alhamdulillah bersyukur kali lahir di Pusung, saya ketemu Cina dari kecil. Maka saya nggak pernah marah sama orang Cina. Kenapa? Ini mengenai Cina baik. Kan orang kita, Bu, ada juga yang nggak baik. Cina ada yang baik, ada yang enggak. Orang Aceh ada yang baik, ada yang enggak juga kan? Sama kan posisinya manusia. Orang Arab ada yang baik, ada yang enggak. Posisinya manusia. Orang Jawa ada yang baik, ada juga yang enggak. Posisinya manusia. Kenapa kita harus labelin Cina? Jalur sutra yang ada jalur sutra yang sudah ada sebelum Rasulullah lahir itu dikuasai oleh siapa? Siapa yang buat jalan itu? Cina. Mereka, Bu, ideologinya pedagang. Dagang itu untung. Itu Cina. Ada masalah dengan untung Cina? Nggak ada. Seandainya gini, ini kan kita ada juga macam kalau di hoak, di berita-berita hoak, mengenai 9 naga. 9 naga itu orang Cina, informasi Cina. Dia orang Indonesia atau bukan? Hah? 9 naga yang berita itu macam-macam tentang mereka orang Indonesia atau bukan? Warga negara Indonesia kan? Terus apa alasan kita marah sama mereka? Kenapa, Bu? Gara-gara kan? Itu betul, Bu. Gara-gara kita nggak mampunya ini, makanya kita marah. Marah-marah itu menutupi nggak mampu kita. Kenapa kita marah-marah sama Cina? Mereka punya uang. Kenapa kita nggak berkawan sama mereka? Uangnya kita ambil.
Kok bagilah sikit, masa ngambil terus? Iya kan? Iya. Bantulah kami nih, ajarin kami berdagang. Kenapa kita harus marah-marah? Hah? Saya Bu punya resep, saya nggak kasih sama Ibu. Ah, iya. Ya itu kan namanya resep dagang, Bu. Ya, sebenarnya Coca-Cola itu punya resepnya. Itu resepnya, Bu, diasuransikan di dalam mahal. Dan itu untuk mereka hidup. Ibu jika punya resep khusus turun-temurun, Ibu nggak kasih juga, Bu. Untuk apa? Kenapa, Bu? Ilmu diberi, bukan resep. Contoh, Bu, resep. Saya punya latar belakang koki, Bu. Resep itu ada bahan-bahan. Ada bahan racikan khusus. Ya. Karena kita berdagang, resep dikasih. Yang khusus enggak, Bu? Disimpan. Saya sebagai misalnya saya pedagang, saya punya resep sesuatu gitu, saya akan simpan. Untuk apa? Untuk diri saya dan anak-anak saya. Tapi resep dikasih tahu, ini resepnya ini. Nanti berapa ini, berat ini, itu nggak dikasih tahu. Tapi dikasih tahu ya semua tuh. Dan itu menjaga betul, Bu. Kan kita dagang. Enggak. Kok itu bohong? Kan ini rahasia dagang. Resep itu berkenaan dengan makanan. Tes, rasa. Orang, kenapa? Boleh lah, Bu. Ini resep kami turun-temurun, diamanahkan oleh nenek kami, ini disimpan hanya boleh keluarga. Kalau Ibu mau, kami kasih ini. Mengenai takaran-takaran, Ibu cari sendiri. Karena pada saat neneknya nemuin, ditetes ini tuh, gagal, buang, buat resep baru. Itu jadi payah, Bu. Itu punya hak cipta. Contoh, kecap cap bango itu punya resep tersendiri. Makanya cap bango walaupun hitam sama dengan beda dengan kecap ABC. Dia punya khas. Dan dagang, Bu, muamalah boleh. Yang tidak boleh ibadah. Tapi jangan tambah resep. Kata Allah, yang tidak boleh kita bersama dengan kaum orang non-muslim berkenaan dengan ibadah. Yang lain muamalah silahkan. Masing-masing punya resep. Silahkan. Nyonya Mener sejak 1919 berdiri. Capek, Bu. Tutup. Resepnya dijaga. Ya kan? Kalah bersaing. Coca-Cola, KFC. Itu kalau tidak dijaga, bayangin, KFC jadi ada nggak? Nggak jadi produk dagang. Tidak punya brand dia. Karena pada saat menemukan resep itu, Bu, perlu besar dana untuk melakukan pencarian resep inti. Makanya Dunkin Donat dengan Dunkin yang sebelah sana beda, walaupun sama-sama donat. Dan itu kan hak dagang. Bahkan masing-masing boleh negara menjamin, mematenkan produknya. Negara menjamin. Untuk apa? Menghargai hak orang. Dan kita jangan gara-gara ini, ini nggak Islamiyah, ini nggak jujur. Salah, ini kan dagang. Ini dagang. Dagang itu untung. Cari resep sendiri. Buat resep sendiri, bersaing. Dalam Islam kita bersaing. Kamu kaya dengan resep kamu, saya kaya dengan resep saya. Kalau bayangin, KFC semua satu resep. Semua di mana kita beli kaki lima, resepnya dia semua selesai sama. KFC, California, apa lagi? Masing-masing jual brand, mereka bersaing. Padahal kalau misalnya kita yang jarang-jarang kena ayam, sama aja kan? Beda kan di saus. Ya kan? Tapi mereka jualan. Terus kita bawa alasan, inilah kadang-kadang nggak dibagi resep, nggak Islam. Salah kita, Bu.
tidak menempatkan pada posisinya. Kalau ibu makan nasi biryani, ya kan? 1, 2, 3, ada 10 rasa. Ya, kan enak, ada 10 rasa. Coba semua sama semua. Enggak. Ada ayam lepas, ayam penyet, ayam ini, ayam lari, macam-macam kan? Bersaing, jualan semua. Ada 5 resep, 5 kaya. Coba dijual satu, cuma satu kaya. Nah, makanya sifat ini yang berkenaan dengan ini kita harus ingat. Toh berkenaan dengan ibadah saja kita nggak boleh. Muamalah silakan. Karena kita punya iman, imanlah yang mengontrol. Nah, ini ibu-ibu, saya ingat kisah Buya Hamka. Buya Hamka di masa Orde Lama itu pernah ditangkap dan disiksa. Bahkan beliau pernah dimasukkan dalam air, di air tuh di strum. Sampai beliau pernah dibawa ke rumah sakit, terus dibawa lagi ke penjara. Sama orang yang penjaranya itu menjelang akhir hayatnya dia sampaikan, dia buat tulis surat, jika aku mati, Buya Hamka yang sholatkan jenazahku. Datang anaknya ke Buya Hamka. Buya Hamka, ini pesan ayah. Diambil. Oh iya, saya datang. Orang yang menyiksa Buya Hamka. Coba bayangin, kalau kita apain tuh kira-kira tuh orang? Cari ustadz lain aja lah, gitu kan? Tapi Buya Hamka enggak. Orang yang menyiksa, yang memerintahkan itu dia urus. Itu Buya Hamka. Dia menempatkan tugas negara, dia bekerja sebagai negara. Maka dia nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tapi dia tuh temanku, kawan. Karena bahkan informasi sama-sama orang Minang lagi. Memisahkan dia sebagai kawan dan dia sebagai personal pemerintah. Dan itu hanya orang punya iman tinggi bisa. Dia menghukum aku, biarin situ kudoakan dia macam-macam. Buya Hamka enggak. Bahkan pengarang orang yang pernah memfitnah buku-buku Buya Hamka itu siapa namanya? Pengarang komunis. Ada tur-turnya. Siapa yang baca? Saya udah lupa lah. Ardia apa saya lupa. Ya Bu? Pramodia Anantur. Ya, beliau itu dari zaman komunis, walaupun bukan komunis. Ya kan? Pada saat anak dan menantu mau belajar Islam, ditulis surat untuk Buya Hamka bawa calon menantunya. Belajarlah kepada Buya Hamka. Bayangin, orang memfitnah Buya Hamka macam-macam, anaknya dan menantunya calonnya jadi murid. Ya, itu memisahkan pertemanan dan tugas negara. Makanya saya selama bulan puasa ini saya meninggalkan mendengar Adi Hidayat, saya meninggalkan UA, saya meninggalkan semua, saya mendengar Buya Hamka saya. Mendengar. Ingin belajar, Buya Hamka sudah disiksa baik Orde Lama, Orde Baru. Tetapi kenapa masih cinta pada negeri ini? Dia kenapa nggak melakukan angkat senjata? Melakukan perlawanan orang-orang yang menzolimi dia? Enggak. Muhammad Natsir juga tidak melakukan perlawanan. Hatta sampai meninggal di 1981 menulis semua yang dia nggak suka terhadapnya dia tulis. Dia lakukan perlawanan melalui tulisan, tidak mengangkat senjata. Ibu-ibu, dalam Al-Quran jangan sampai kita menisbatkan pemerintahan kita hari ini, ya, menisbatkan dengan Fir'aun, menisbatkan dengan Namrud, karena contohnya Al-Quran. Fir'aun, Namrud dan lain-lain itu kafir. Dalam Al-Quran, ya, tidak ada contoh raja yang Muslim menzolimi rakyat Muslim, nggak ada. Yang diceritakan orang kafir, ya, raja yang raja yang menisbatkan dirinya sebagai Tuhan, penentang Allah. Terus kita cerita nanti ngomong berkenaan dengan ini. Oh, itu kayak Fir'aun kayak nauzubillah min zalik.
Kan kita nggak boleh. Kita nggak boleh menilai hati orang. Kita tidak boleh menjustifikasi orang, oh dia sudah PKI, dia sudah, padahal dia masih sholat. Nggak boleh. Makanya saya bersama ini. Sampai tadi saya kemarin saya masih mendengar Buya Hamka. Saya ulang-ulang ada beberapa kaset beliau di MP3, saya dengar. Saya ingin belajar mengapa Buya bisa kayak gitu terhadap negeri ini. Ternyata Buya Hamka itu dia seorang pejuang. Beliau naik haji pada usia beliau 19 tahun, di tahun 1927 naik haji pertama beliau. 1927, kita di mana, Bu? (1927) ibu beliau naik haji. Allah. Wah. Hah? Beliau naik haji 1927. Kita di mana ya 1927? Nah. Jadi ibu-ibu sekalian, ternyata saya mengambil ibrah di sini. Pada saat orang-orang seperti Natsir, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, ya, sampai di jalan-jalan, sampai mereka menikmati 2 periode Orde Baru, Orde Lama di zaman pemerintahan mereka hidup, mereka terlalu cinta kepada negeri ini, terlalu berat cintanya, dan mereka melakukan perlawanan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gagasan, kan sang cintanya terhadap negeri ini. Ya. Bayangin kalau seandainya rasa cinta terhadap negeri ini nggak ada lagi di kita, terutama anak-anak kita. Mungkin Buya Hamka, Muhammad Nasir Hatta ikut berjuang. Rasa cintanya sangat luar biasa terhadap negeri ini. Di masa saya atau di masa ibu-ibu sudah berkurang. Kenapa? Kita tidak pernah berjuang langsung. Ibu-ibu di sini yang hadir pernah ikut melawan Belanda? Ada yang pernah melawan Belanda? Oke, Belanda enggak, Jepang. Enggak. Kalau enggak Jepang, Belanda berikutnya pas agresi 1-2. Nah, ibu-ibu sendiri, ibu rasakanlah. Coba ibu kita rasakan masing-masing, rasa dengan seberapa besar cinta kita terhadap negeri ini. Kenapa? Satu, bisa jadi kan rasa cinta dan sayang kita terhadap negeri ini kecil. Kenapa? Kita belum pernah melakukan pengorbanan yang besar terhadap negeri ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Buya Hamka, Muhammad Natsir, Agus Salim, Hatta. Karena ikut berjuang. Teman-teman mereka ada yang non-muslim juga. Ada Cina, ada Jawa, bahkan orang Belanda sendiri jadi orang Indonesia. Ya kan? Orang Jepang masuk Islam jadi tentara Indonesia, kan gitu. Mereka punya cinta. Makanya gonjang-ganjing di negeri ini tak seberapa. Ya, tak seberapa dibanding kita gonjang-ganjing jadi jajahan orang. Dibandingkan kita jajah orang. Apalagi generasi saya, terus generasi milenial sekarang yang tidak pernah berkorban terhadap negeri ini. Penghabisan semuanya berlaku di kepala, logika, gagasan logika, tidak ada rasa, tidak ada tes terhadap negeri ini lagi. Semua bicara konstitusi. Dari segi konstitusi betul, tapi rasa memiliki sudah nggak ada. Orang Kristen curiga terhadap kaum Muslim, orang Islam. Orang Hindu curiga terhadap orang Islam. Orang Buddha curiga terhadap orang Islam. Orang Islam curiga pada Cina, orang Kristen. Sering curiga nih. Ibu-ibu tahu nggak? Pada saat Buya Hamka beliau meninggal, itu dihadiri 5 agama ikut mengiringi jenazah beliau. 5 agama itu hadir. 5 agama itu hadir di tengah-tengah beliau saat dikuburkan. Karena kelima agama ini, pembesar agama ini, mereka punya tes terhadap negeri ini, punya tes terhadap Buya Hamka. Dan ini kita nggak miliki lagi hari ini, atau kurang. Kalau di kita, di generasi kita saja kurang, bayangin generasi anak-anak kita sekarang. Kita sibuk dengan mayoritas, nuntut hak mayoritas, yang tidak yang minoritas curiga terhadap permintaan orang mayoritas, penghabisan kita ribut sama kita. Di Senayan. Karena itu yang akan. Jangan berharap pada orang lain. Nah,
Ibu-ibu, coba ini apa? Vaksin. Oke. Kalau ini? Ah kan? Kenapa ada ketawa? Enggak, bukan. Ibu rasakan ada beda nggak? Hah? Ada rasa beda nggak? Beda ini jadi masalah sebenarnya. Iya kan? Masa kita lebih cinta presiden orang lain daripada presiden kita? Sejelek-jeleknya Pak Jokowi dia presiden kita. Walaupun ibu nggak memilihnya. Saya tidak memilih beliau. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau saya keluar negeri, presiden Anda siapa? Masih Erdogan. Saya harus bilang Pak Jokowi. Apakah Pak Adike suka? Enggak. Cuma dia presiden kita aja. Bukan bilang apa. Pada saat rasa kita lemah terhadap negeri kita, kita lebih cinta orang lain. Nah, kayak gini, efeknya gini lah salah satunya. Salah satunya. Ya Bu ya? Terasa kan tadi kan? Dengan produk Cina sama, tapi tes yang kita rasa, efek kita beda. Kita tidak bicarakan mengenai salah benar, ya. Tapi ini berkenaan dengan presiden. Baik, ini saya sedikit gambaran ini sebelum kita tutup. Saya selesai. Ini berkenaan dengan tugas fungsi negara. Ibu-ibu harus tahu apa tugas fungsi negara itu, sedikit, mungkin nggak banyak. Ini pengertian NKRI udahlah. Fungsi negara melaksanakan penerbitan ini law and order, ini berkenaan dengan mencegah bentrok masyarakat, negara sebagai stabilator. Jadi negara itu punya fungsi, ya, stabil. Dengan cara apapun dia akan menggunakan tenaganya untuk menstabilkan negeri ini. Tidak bisa menuntut mayoritas minoritas. Pertahanan, menjamin tegaknya daulat negara, mengantisipasi kemungkinan adanya serangan dari luar, ya, maupun dari dalam. Penegakan keadilan, tugas negara. Internalnya memelihara ketertiban, keamanan, ketentraman. Ibu-ibu, kalau ini yang ngatur semua yang buat undang-undang bukan kita, apa jadinya? Orang-orang soleh tidak berada di sini. Orang-orang yang cinta, orang-orang soleh yang cinta terhadap negeri ini tidak mengelola ini, apa jadinya? Terus kita boleh nggak kita ribut, marah? Nggak bisa. Negara ini punya gagasan. Kalau kita mau jual gagasan kita, sampaikan kepada negara. Kita nggak bisa ngomong hanya di MTRJ. Gagasannya harus disampaikan. Pada saat orang-orang baik yang mencintai negeri ini tidak ada di negara, maka tunggulah kehancuran. Nah, tujuan NKRI, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semua alasan, tidak ada khususan untuk mayoritas ini, minoritas nggak ada. Memajukan kesejahteraan umum, tidak ada juga. Islam enggak, umum. Siapapun dia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta, nah, kan? Tujuan negara, memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban, mencapai kesejahteraan umum. Itu garis besarnya, tugas negara. Jika ini semua orang buat, bisa bayangin apa jadinya kita? Iya Bu. Nah, gini, masa Soeharto kita nyaman makan, kita dapat penghasilan, betul. Tapi Bu, orang hilang tiba-tiba banyak Bu, zaman Soeharto. Zaman Pak Harto, kan makanya sekarang inilah kita nih kan. Pada saat zaman Pak Harto, Pak Harto bla 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 bla, masuk zaman reformasi, ya kan? Ya, naik Gus Dur ini, Gus Dur bla 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 bla, ya kan? Habis itu masuk Habibie macam-macam, terus enak zaman Pak Harto, balik lagi ke belakang. Padahal sekarang kita hidup di zaman kita sekarang.
beda tes, beda rasa, beda aturan yang sudah dilahirkan. Dasar undang-undang sudah berubah. Hari ini kita ngomong Pak Jokowi gini. Dulu masa Pak SBY, kita protes juga Pak SBY. Memang seperti itu. Dan itu fitrah manusia ya. Seperti kata malaikat. Ya kan? Karena kita kurang bersyukur. Seperti kata malaikat. Itu manusia suka menumpah darah, suka cerewet, suka gini. Ya itu manusia memang fitrahnya segitu. Kan tidak disalahkan. Iya. Iya, betul. Betul. Sebentar, Bu. Kan zaman Pak Harto sudah berlalu di 98. Kita hidup sekarang di 2021. Enak nggak enak kita hidup zaman ini. Ibu pas zaman Pak Harto usia berapa, Bu? Wah, masa itu enak memang, Bu. Ya, serah, Bu. Oh, oke, siap. Oke. Boleh aja selesai, boleh. Oke, sedikit kita tutup ya. Sedikit. Nanti kita coba jawab di sini ya. Baik. Ini berkenaan dengan amal ibadah yang paling besar pahalanya. Ya. Barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti akan Allah lepaskan kesusahan pada hari kiamat. Itu berhubungan dengan orang lain, Bu, bukan diri sendiri. Ini fungsi jika kita bekerja sebagai negara dengan satu tekenan, itu jauh lebih besar dibanding kita bersorak-sorak. Ya. Lalu manusia yang paling cintai Allah adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Sifatnya sosial, nggak lagi individu. Ya. Nah, yang terakhir, ibu-ibu, ya. Orang yang pertama akan dinaungi nanti di padang mahsyar pemimpin yang adil. Kenapa kita ngambil nomor 2, nomor 3, nomor 4 berebutan? Nomor 1 nggak ada. Kenapa Allah taruh dari posisi nomor 1? Kenapa kita sering sia-siakan ini? Allah muliakan disebut nomor 1 dia. Pemimpin yang adil. Karena pekerjaan itu sulit. Ya. Oke, Bu, ini saja pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjut dengan tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.